Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimatria Saputra dengan nomor NIM 187200500047. Di video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pengertian ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi berkembang terbesar di dunia di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Selatan setelah Cina dan India. Ekonomi negara menggeser Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang berarti bahwa Indonesia juga merupakan anggota G20. Macam-macam sistem ekonomi Indonesia. 1. Sistem ekonomi tradisional. Jenis pertama dari sistem ekonomi adalah sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Contoh-contohnya yaitu seorang pemilik sapi membutuhkan beras. Dia menukarkan satu wadah penampung susu kepada petani dengan setengah karung beras. Contoh kedua, seorang penebang kayu membutuhkan kapak yang baru karena kapak yang lama rusak. Dia bersedia membantu tukang besi membantunya dan menyediakan kayu bakar setiap hari selama 30 hari. Yang ketiga, saat ini sistem barter masih terdapat di Indonesia, yaitu di Pasar Warloka, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika pengunjung Pulau Komodo apabila membutuhkan sesuatu, kita harus menyiapkan barang yang akan ditukarkan dengan barang yang kita butuhkan. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam sistem ini, kontrol pemerintah sangat tinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Contohnya, sistem ekonomi komando dipakai oleh negara-negara yang menganut ideologi sosialis atau komunis. Adapun contoh dari ekonomi komando dianut oleh negara Kuba, Cina, Mao Zedong, Uni Soviet, dan negara-negara di Eropa Timur sebelum 1990-an. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dalam bukunya yang berjudul The World of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Contohnya, pemerintah tidak boleh mencampur tangani kegiatan ekonomi. Sumber ekonomi akan dikuasai oleh pihak swasta. Masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi, efisiensi produksi yang tinggi, hak kepemilikan pribadi akan diakui. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Sistem ini melindungi properti pribadi, memberikan ruang untuk hukum penawaran dan permintaan sebagai dasar penentu harga, digerakkan oleh kepentingan pribadi. Pada saat yang sama, terdapat karakteristik sistem ekonomi komando yang membatasi, terutama dalam hal strategis, diantaranya memungkinkan pemerintah melindungi pasar dan rakyatnya. Pemerintah memegang peran dalam militer, perdagangan internasional, dan transport. Yang kelima, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasar dan demokrasi ekonomi, artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilik anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945 serta GBHN
sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Contoh nyata yang kedua dari penerapan ekonomi kerakyatan adalah bermunculan badan usaha kecil dan menengah atau UMKM yang terbesar di seluruh Indonesia. UMKM merupakan salah satu penggerak roda ekonomi Indonesia yang kuat dan bisa menghasilkan berbagai komoditas yang menjadi unggulan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.